Assalamualaikum, halo, perkenalkan nama saya Sulistiana. Saya mahasiswa magister dari Universitas Paramadina, jurusan Komunikasi Korporat. Pada kesempatan ini saya akan membuat video untuk tugas UTS dari mata kuliah teori dan praktek komunikasi yang diajarkan oleh Pak Wahyu. Pertama-tama di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya yang saya alami secara singkat. Saya mempunyai pasangan dari tahun 2004 dari hasil perjodohan antar orang tua kami. Lalu pada tahun 2013 ada suatu masalah yang membuat pasangan saya mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang homoseksual dan dia mempunyai pacar laki-laki yang dia tetap jalin hubungannya. Di situ dia menceritakan semua yang selama ini dia tutupi kepada saya. Lalu saat pasangan saya menceritakan itu, saya berat dan shock menerima pengungkapan dirinya, akan tetapi saya belajar untuk mendengar semuanya terlebih dahulu secara detail dan jelas, dan kami saat itu melakukan komunikasi secara terbuka perihal ini, dan saya pun memberikan feedback terhadap dirinya, terhadap pengungkapan identitas orientasinya saat itu yang dia ungkapkan kepada saya. Dalam masalah saya ini ada pengakuan dan pola yang digunakan adalah pola komunikasi interpersonal, pengungkapan diri atau self disclosure. Salah satu pola komunikasi yang paling menonjol dalam komunitas LGBT adalah coming out atau pengungkapan diri tentang orientasi seksual atau identitas gender kepada pasangan, keluarga, teman atau rekan kerja. Proses ini seringkali dilakukan secara hati-hati dan bertahap, tergantung pada konteks aspek interpersonal komunikasi LGBT, di mana individu mengelola identitas mereka dalam interaksi sehari-hari. Pengungkapan diri mempengaruhi hubungan interpersonal karena dapat meningkatkan kepercayaan dan pemahaman antara para pihak, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik atau penolakan di masyarakat yang kurang menerima beragam gender dan seksualitas. Dalam masalah yang saya hadapi, model komunikasi yang digunakan adalah model komunikasi interaksional dalam konteks pengungkapan diri atau self-disclosure, menekankan bahwa komunikasi bukanlah proses satu arah, tetapi melibatkan pertukaran pesan dua arah yang dinamis antara pengirim dan penerima. Pengungkapan diri yang merupakan proses di mana seseorang berbagi informasi pribadi dengan orang lain, berkembang melalui interaksi yang bergantung dan melibatkan umpan balik feedback dari kedua pihak yang berkomunikasi, seperti yang saya ceritakan di awal, bahwa ada pengungkapan diri dari pasangan saya untuk mengungkapkan bahwa sejatinya dia sebenarnya adalah homoseksual, atau bisa disebut sebagai LGBT ya gitu. Terus dia mengungkapkan diri kepada saya, memberikan informasi pribadinya, dan saya memberikan umpan balik terhadap pengungkapan dirinya saat itu gitu. Jadi ada feedback dari saya kaget, feedbacknya yang saya berikan tuh sedih, terus marah, semuanya saat itu campur aduk gitu, dari ungkapan atau dari informasi yang dia berikan kepada saya. Teori yang bisa saya pakai atau yang mendekati dari pengungkapan dirinya pasangan saya saat itu dalam komunikasi interpersonal dapat dianalisis melalui beberapa model komunikasi, tetapi yang paling mendekati atau relevan dari masalah yang saya hadapi sering digunakan untuk memahami proses pengungkapan diri adalah teori Johari Window dan teori Johari Window ini untuk menjelaskan bagaimana atau membantu individu memahami diri dia nih, bahwa pasangan saya itu ternyata dia adalah homoseksual gitu, terus dia mengungkapkannya kepada saya seperti itu. Terus teori penetrasi sosial yang dikembangkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor berfokus pada bagaimana hubungan interpersonal berkembang melalui tingkat-tingkatan pengungkapan diri yang semakin mendalam. Teori ini sering diibaratkan dengan metamorfora, mengupas bawang, di mana hubungan dimulai dari pengungkapan informasi dangkal berkembang menjadi pengungkapan yang lebih mendalam seiring dengan bertambah waktu dan kepercayaan.
Itu kenapa saya bilang teori ini lebih mirip dengan masalah yang saya hadapi, karena dari awalnya kan dia pasangan saya mengungkapkan bahwa dia itu adalah homoseksual gitu. Terus dia tetap akhirnya dari dia menceritakan mengungkapkan awalnya untuk bilang homo, akhirnya dia menceritakan tuh dan saya lebih gali mendalam gitu tentang apakah dia masih mempunyai pasangan lelakinya saat ini gitu. Lalu lah dia menceritakanlah semuanya gitu loh, dari dia awal kenal dan semua sampai sekarang, sampai saat itu dia masih berhubungan, sedangkan juga mempunyai hubungan oleh saya. Semua itu dia ungkapkan gitu kepada saya, dan ini masuk ke teori penetrasi sosial yang dikembangkan oleh Irwin dan Dalmas ya gitu, karena dia akhirnya dari awalnya dia menceritakan tentang orientasinya sampai saya tahu semua apa yang menyebabkan dia menjadi homo, terus apa yang membuat dia terus ada di titik itu gitu, terus apa yang membuat akhirnya dia mau berhubungan dengan lawan jenis, bukan sesama jenis lagi gitu. Jadi semua ini saat dia mengungkapkan, akhirnya terjadilah komunikasi dua arah dan mendalam gitu. Di dalam case saya, perspektif cara pandang saya terhadap masalah ini lebih cenderung ke mazhab interpretif, berfokus pada makna subjektif yang dihasilkan dari proses komunikasi. Dalam pendekatan ini, pengungkapan diri dipandang sebagai bagian dari bagaimana individu membangun dan menegosiasikan identitas dan hubungan interpersonal mereka dalam konteks sosial yang unik. Mazhab interpretif dalam proses pengungkapan diri menekankan pada makna subjektif yang dihasilkan dari interaksi interpersonal. Setiap pengungkapan diri dilihat sebagai tindakan sosial yang memiliki konteks dan makna yang berbeda bagi individu yang terlibat. Sekian yang saya